Selamat datang sahabat ruang sunyi, khusus untukmu yang berzodiak Gemini. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di dalam dadamu, sebuah bisikan, firasat, atau mungkin luka kecil yang tak pernah kamu ceritakan. Dan sebentar lagi, energi itu akan terbuka dengan sendirinya tanpa kamu paksa. Kejutan tak terduga sedang merayap diam-diam mendekati hidupmu. Dan kartu-kartu ini hadir untuk membantumu membaca tanda-tanda yang selama ini kamu abaikan. Dalam bacaan kali ini, aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran agar pesan yang datang tepat pada waktunya untuk jiwamu. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua kalimat akan terasa persis milikmu. Ambil yang hangat di hati dan lepaskan yang tidak beresonansi. Sekarang tarik napas perlahan, hembuskan, dan biarkan tubuhmu terasa lebih ringan. Kamu tidak perlu memaksa diri mengerti semuanya sekarang. Cukup izinkan suaraku menemanimu masuk ke dalam ruang sunyi di antara detak jantung dan keheningan. Rasakan bagaimana energi kartu mulai menyentuh sisi paling lembut dalam dirimu, tempat di mana jawaban sebenarnya selama ini tersimpan rapi. Aku di sini bukan untuk meramal ketakutanmu, melainkan untuk membisikkan kembali apa yang sebenarnya sudah lama jiwamu ketahui. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu dengan sabar sejak pertama kali kamu merasa ada yang berbeda dalam hidupmu. Kartu pertama asmara, The Chariot. Kartu The Chariot dalam posisi asmara membawa makna tentang kendali, kemenangan, dan pergerakan yang terarah. Biasanya kartu ini melambangkan perjalanan yang penuh tekad, di mana hati dan logika mulai selaras untuk mencapai tujuan bersama. Untukmu, Gemini, yang secara alami memiliki dua sisi yang kadang bertentangan, The Chariot menjadi isyarat bahwa konflik batin dalam hubunganmu mulai mereda. Kamu tidak lagi terjebak dalam siklus ragu atau keinginan untuk kabur saat situasi terasa rumit. Justru sekarang muncul keberanian untuk bertahan, mengemudikan bahtera cinta dengan kesadaran penuh, dan membiarkan hubungan berjalan tanpa paksaan. Energi ini terasa matang, seperti daun yang akhirnya jatuh pada tempatnya setelah diterbangkan angin. Untuk Gemini yang berpasangan, ketenangan ini adalah anugerah setelah badai kecil yang sempat mengguncang. Untuk yang sendiri, The Chariot menunjukkan bahwa seseorang dengan energi stabil dan tujuan jelas akan memasuki ruang hidupmu, bukan untuk bermain-main, melainkan untuk membangun sesuatu yang nyata. Cerminan dari kartu ini terhadap sifat Gemini yang mudah bosan justru menjadi pengingat bahwa kali ini kamu diajak untuk konsisten. Kemampuanmu beradaptasi tetap menjadi aset, tapi sekarang saatnya menggunakan kecerdasan emosimu untuk tidak melompat sebelum benar-benar merasakan kenyamanan yang dalam. Pesan dari The Chariot adalah, jangan takut pada komitmen jika komitmen itu terasa ringan. Cinta yang sehat tidak pernah terasa seperti penjara, melainkan seperti rumah yang selalu membuatmu ingin pulang. Kamu sedang belajar membedakan antara ketertarikan sesaat dan ketulusan yang bertahan. Izinkan dirimu menikmati proses ini tanpa terburu-buru memberi label. Semesta sedang menyusun pertemuan atau peneguhan ikatan dengan cara yang lebih dewasa. Percayalah bahwa kendali tidak berarti mengatur segalanya, melainkan tahapan harus melaju dan kapan harus berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan bersama. Kartu kedua, karir, The Tower. The Tower sering ditakuti karena makna umumnya berbicara tentang kehancuran, tetapi dalam bacaan ini, kartu tersebut berdiri terbalik atau muncul dengan energi yang lebih lembut, menunjukkan bahwa kehancuran yang kamu takutkan sebenarnya adalah pembongkaran ilusi, bukan reruntuhan yang merusak, melainkan pelepasan struktur karir yang selama ini tidak lagi cocok dengan jati dirimu. Untuk Gemini, yang jiwanya haus akan variasi dan tantangan intelektual, The Tower hadir untuk meruntuhkan tembok kebosanan dan rutinitas yang membelenggu. Kamu mungkin sempat merasa tidak dihargai karena usahamu seperti lenyap di telan sistem. Tapi kini, pecahan-pecahan dari tembok lama itu justru menjadi pijakan baru. Ada pengakuan yang datang dari tempat yang paling tidak kamu duga, atasan yang mulai melirik, kolega yang memberi apresiasi, atau bahkan tawaran pindah divisi yang membangkitkan semangatmu kembali. Ini adalah momen di mana kerja keras yang dulu terasa sia-sia mulai menampakkan wujudnya. Lebih dalam lagi, The Tower sedang membebaskanmu dari rasa takut gagal yang selama ini membuatmu terlalu aman. Sifat Gemini yang cerdas namun terkadang overthinking perlahan tergantikan oleh keyakinan bahwa setiap langkah kecil berarti. Jangan kaget jika tiba-tiba ada tanggung jawab baru yang menantang. Itu bukan beban, melainkan bentuk kepercayaan.
Kamu mungkin juga merasa dorongan untuk meninggalkan jalur karir yang sudah mapan demi sesuatu yang lebih sesuai dengan passion. Jika itu terjadi, jangan langsung menolak. The Tower memintamu untuk berani jatuh agar bisa bangun dengan sayap yang lebih kuat. Pesannya jelas, jangan mengukur hasil hanya dari pujian sesaat. Terkadang, semesta meruntuhkan rencana lamamu agar kamu bisa melihat jalan setapak yang lebih terang. Kegelisahan yang dulu kamu rasakan di tempat kerja bukanlah kegagalan, itu adalah petunjuk. Sekarang saatnya bangun kembali dari reruntuhan ekspektasi dan mulai merancang istana karir dengan fondasi yang benar-benar milikmu. Kartu ketiga keuangan, Five of Pentacles. Five of Pentacles dalam tafsir ini bukan lagi kartu tentang kekurangan yang menyakitkan, melainkan tentang transisi dari rasa sulit menuju stabilisasi. Makna umumnya melambangkan rasa terisolasi secara finansial. Namun, dalam posisi dan energi yang kamu tarik, kartu ini bicara tentang mulai meninggalkan masa sulit. Untuk Gemini, yang pikirannya sering melompat dari satu rencana ke rencana lain tanpa eksekusi matang, Five of Pentacles menjadi cermin bahwa kebiasaan impulsif dalam mengatur uang mulai kamu tinggalkan. Kamu mulai sadar bahwa ketenangan finansial tidak datang dari keberuntungan semata, melainkan dari konsistensi kecil yang diulang setiap hari. Mungkin sebelumnya kamu sering merasa uang cepat habis entah kemana, tetapi sekarang ada kesadaran baru untuk mencatat, menabung, atau bahkan berani berkata tidak pada gaya hidup yang tidak mendukung masa depanmu. Perlahan, rezeki yang dulu terasa seperti air di telapak tangan mulai menetes lebih lambat dan lebih terkumpul. Energi kartu ini juga membawa kabar baik tentang peluang sampingan yang muncul dari keahlian tersembunyimu, kemampuan menulis, berbicara, atau menjual ide-ide cemerlang khas Gemini. Kamu mungkin menemukan bahwa seseorang menawari proyek kecil yang ternyata berdampak besar pada arus kas. Pesan dari Five of Pentacles adalah jangan membandingkan kondisi keuanganmu dengan orang lain. Setiap perjalanan punya ritmenya sendiri. Kamu sedang dalam fase membangun kembali rasa aman, dan itu tidak perlu terlihat mewah dari luar. Cukup rasakan lega kecil setiap kali tagihan terbayar tepat waktu, atau ketika kamu berhasil menyisihkan sejumlah uang tanpa merasa tersiksa. Beban masa lalu yang membuatmu sulit tidur mulai bergeser. Semesta sedang mengajarkanmu bahwa kelimpahan bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang tidak lagi merasa kekurangan. Tetaplah bergerak dengan hati-hati namun penuh keyakinan. Setiap keputusan bijak yang kamu buat hari ini adalah batu bata untuk rumah finansial yang kokoh esok hari. Kartu keempat, peruntungan Ten of Pentacles. Ten of Pentacles adalah kartu yang penuh berkah, melambangkan warisan, kestabilan jangka panjang, dan kebahagiaan yang mengalir turun-temurun. Dalam konteks peruntungan untukmu, Gemini, kartu ini berbicara tentang keberuntungan yang tidak datang secara kilat, melainkan seperti sungai dalam yang mengalir tenang namun tak pernah kering. Kamu berada di titik di mana semesta mulai mengembalikan semua energi baik yang pernah kamu tebarkan. Hal-hal kecil yang dulu kamu lakukan tanpa pamrih, membantu teman, bersikap jujur, bertahan saat situasi sulit, kini berubah menjadi keberuntungan berantai. Mungkin dalam bentuk pertolongan yang datang di saat genting, tawaran kerja dari orang yang dulu kamu bantu, atau bahkan rezeki nomplok yang tidak terduga. Ten of Pentacles juga menandakan bahwa lingkunganmu mulai berubah menjadi lebih suportif. Kamu akan menarik orang-orang yang memiliki visi serupa, yang tidak hanya datang untuk mengambil, tetapi juga memberi ruang aman untukmu bertumbuh. Pesan mendalam dari kartu ini untuk sifat Gemini yang mudah gelisah adalah keberuntungan terbesar tidak selalu terlihat sebagai hadiah besar, melainkan sebagai kedamaian dalam menjalani hari. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa masalah-masalah lama yang dulu terasa rumit kini menemukan jalannya sendiri tanpa perlu kamu paksakan. Ada keajaiban dalam pelepasan. Ketika kamu berhenti memaksakan kontrol, semesta justru bergerak lebih cepat. Ten of Pentacles mengingatkanmu untuk melihat ke belakang sejenak dan menghitung betapa jauh kamu telah melangkah. Jangan remehkan keberanianmu melepaskan situasi toksik atau orang yang mendot energimu. Itu adalah bentuk keberuntungan tertinggi. Kedepan kamu akan dipertemukan dengan peluang-peluang yang terasa seperti kebetulan, tetapi sebenarnya adalah rancangan semesta. Bukalah mata dan hatimu karena peruntungan besar sering datang menyamar sebagai hal yang sederhana. Senyum orang asing, pesan singkat dari masa lalu, atau firasat yang membuatmu berbelok di persimpangan. Kartu kelima,
Kesehatan, Seven of Wands. Seven of Wands dalam posisi kesehatan lebih banyak berbicara tentang ketahanan mental dan emosional daripada fisik semata. Makna umum kartu ini adalah posisi bertahan, berdiri tegak di atas bukit meskipun banyak tekanan datang. Untukmu Gemini, yang pikirannya seperti burung yang tak pernah hinggap lama, kartu ini hadir sebagai kabar baik. Kecemasan yang selama ini menjadi teman tidurmu mulai kehilangan kekuatannya. Kamu sedang belajar untuk tidak melawan setiap badai pikiran, melainkan cukup berdiri kokoh sambil membiarkan badai berlalu. Ada energi pemulihan yang halus namun nyata. Mungkin kamu mulai tidur lebih nyenyak, merasa lebih ringan saat bangun pagi, atau menemukan bahwa hal-hal yang dulu memicu stres, kini hanya membuatmu menghela napas biasa. Seven of Wands mengajarkanmu bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang kemampuan kembali tenang setelah diombang-ambing kekhawatiran. Pesan khusus untuk Gemini adalah jangan remehkan pentingnya mengatur napas dan memberikan jeda pada otakmu yang terlalu aktif. Kamu mungkin terbiasa menuntut diri sendiri untuk selalu produktif, selalu menarik, selalu menjawab pesan dengan cepat. Kini, semesta memintamu untuk menurunkan sedikit tongkat pertahananmu. Tidak semua pertempuran perlu dimenangkan. Kesehatanmu akan sangat diuntungkan jika kamu berani berkata, "Aku akan memikirkannya besok," atau "Ini bukan urusanku." Kamu sedang dalam masa transisi menuju pola hidup yang lebih seimbang, di mana istirahat bukan kemalasan, melainkan bentuk keberanian untuk merawat diri. Rasakan bagaimana ketenangan yang kamu jaga sedikit demi sedikit membuat tubuhmu merespons dengan lebih lentur, lebih berenergi, dan lebih tahan terhadap perubahan cuaca maupun suasana hati. Teruslah menjaga ruang hening di dalam dirimu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak panik, kamu sedang menyembuhkan dirimu dari dalam. Sampai di sini dulu perjalanan kita sore ini, bersama saya di Ruang Sunyi. Telah kita buka 5 kartu yang membawa pesan khusus untukmu. The Chariot yang mengajak hubunganmu bergerak lebih dewasa. The Tower yang meruntuhkan ilusi dalam karier agar sesuatu yang baru bisa berdiri. Five of Pentacles yang membisikkan bahwa keuangan perlahan menemukan jalannya kembali. Ten of Pentacles sebagai tanda keberuntungan yang mengalir dari keputusan berani melepaskan. Serta Seven of Wands yang menenangkan gelisah dalam kesehatanmu. Perubahan hidup sedang merangkak mendekat. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan lembut yang hanya bisa kau dengar saat hatimu sunyi. Jika hari ini ada pesan yang menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Simpan, renungkan, dan biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Jangan lupa untuk ikuti Ruang Sunyi agar kita bisa bertemu lagi di pembacaan berikutnya. Karena masih banyak pesan dari semesta yang menanti untuk dibisikkan hanya untukmu. Sampai jumpa di sunyi yang lain.